Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masih di dalam pembahasan tentang 10 jasad yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga 10 jasad tersebut tidak termakan oleh bumi. Kemarin sudah kita bahas yang terakhir, ya, bagian yang terakhir. Kita jalan dari belakang kemarin, bahwasanya waman mata yaumal jum'ati wa lailataha, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, itu mereka akan terjaga dari yang namanya azab kubur. Terjaga, selain aman dari fitnah kubur, jasadnya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di sini al-anbiya, para nabi, para rasul, ya, nabi secara umum, rasul juga masuk di dalamnya secara khusus. Di dalam beberapa literatur kitab disebutkan bahwasannya fa innal ladzi tadullu alaihi al-ahaditsus sahihatu huwa anna ajsadal anbiya'i la tatahallalu wa la yudrikuhal bila. Maka sesungguhnya yang telah ditunjukkan di dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, sesungguhnya jasad-jasad para nabi itu tidak akan hancur dan tidak akan termakan oleh bumi sedikit pun. Di antaranya yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wan Nasa'i, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, min afdali ayyamikum, yang paling afdolnya dari hari-hari kamu sekalian, yaumul jum'ati, hari Jumat, katanya Nabi. Fihi, di hari Jumat itu, khuliqa Adamu, diciptakan Nabi Allah Adam, wa fihi gubidha, dan di hari Jumat itu Nabi Allah Adam wafat, wa fihi nafkhatun al-nafkhatu, di hari Jumat itu pertama kali terjadi hari kiamat, wa fihi as-sa'qatu, di hari Jumat juga. Kemarin kan pelajaran sudah kita bahas, ketika kiamat terjadi, manusia itu dibangkitkan oleh Allah, kemudian diam semuanya di tempat dia dibangkitkan, tidak makan, tidak minum, tidak duduk, tidak berbicara selama 40 tahun. Setelah 40 tahun ditiupkan yang kedua kalinya. Tiupan yang kedua kali itu namanya as-sa'gatu. Sa'ga ini tiupan yang kedua untuk penggiringan manusia ke mahsyar, pertanggungan jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga terjadi pada hari Jumat. Paham ini? Maka katanya Nabi, fa'akthiru, maka perbanyaklah kamu sekalian, alayya, atas diriku, katanya Nabi, minas sholati, dari sholawat, fihi, di dalam hari Jumat itu,
Nabi menyatakan apa? Fa'akfiru, perbanyak. Artinya apa? Untuk selain malam atau hari Jumat ya sholawat, cuma khusus untuk malam atau hari Jumat perbanyak. Fa'akfiru, maka perbanyak alayya, atas diriku, katanya Nabi, minas sholati fi, dari sholawat kepada diriku di hari Jumat tadi itu. Maka Nabi mengatakan, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya sholawat kamu sekalian ini tersodorkan, diberikan oleh Allah kepada diriku, katanya Nabi. Sahabat dengarkan sabda Nabi ini, tanya, qalu, mereka para sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta. Loh, ya Rasulullah, bagaimana sholawat kami ini bisa tersodorkan kepada dirimu sedangkan engkau kan sudah meninggal? Artinya apa? Sudah hancur, bahasa gampangannya kan gitu. Nabi menyatakan, riwayat yang lain mengatakan apa? Yaquluna balaita, engkau sudah hancur ya Rasulullah, engkau sudah wafat, kok bisa disodorkan sholawat itu bagaimana? Nabi menyatakan, faqala, Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla harrama alal ardi, mengharamkan atas bumi, mengharamkan apa? Ajsadal anbiya, jasad-jasadnya para nabi. Ini dalil bahwasannya jasadnya mereka para nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi diharamkan oleh Allah untuk memakan dari jasad mereka para nabi, para rasul. Itu dalam tafsir surat Qaf, dalam tafsir surat Qaf itu disebutkan gini, ammal anbiya'u fa innal arda la ta'kuluhum mahmadamu fi kuburihim. Dikatakan bahwasanya adapun yang namanya para nabi, ya, para nabi tadi itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad mereka mahmadamu fi kuburihim, semenjak mereka masih berada dalam kubur mereka, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau lainnya nabi bagaimana? Wa amma ghairuhum faqad yabqa al jismu muddatan tawilatan la ta'kuluhul ardu ila masyaallah. Kalau jasad-jasad yang lain selain jasadnya nabi, mungkin ada mereka tadi itu tidak dimakan oleh bumi, tapi sampai kapan waktunya? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk nabi, untuk rasul, jaminan melalui hadis nabi bahwasannya akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Nah, kalau kita ngelihat ya, nabi dan rasul itu kok begitu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tiqad kita, Pak, bahwasannya seorang nabi, seorang rasul itu harus kita berkeyakinan mereka yang paling afdol. Bahkan dikatakan dari para malaikat sekalipun, dari para malaikat sekalipun. Nah, nabi atau rasul ini jelas huwa, yaitu insanun dzakarun. Yang pertama syaratnya apa? Manusia. Kenapa kok bukan malaikat? Siti Aisyah menyatakan nabi itu dijadikan seorang manusia dari golongan kita sendiri. Karena apa? Karena agar kita ini mudah untuk berinteraksi. Zaman beliau agar apa? Orang ini gampang untuk berhubungan. Karena apa? Satu alam, sama. Yang kedua, agar kita tidak punya pikiran, kita tidak bisa meniru mereka karena dia alamnya lain. Ini malaikat. Oh bukan, diciptakan dari apa? Manusia.
Gara-gara apa? Manusia tidak ada alasan. Nabi gunakan siwak, berarti kita gunakan siwak. Nabi sholat 5 waktu, kita sholat 5 waktu. Nabi puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Tapi kalau sama malaikat lain, malaikat diciptakan dalam keadaan berdiri terus. Ketika orang mengatakan, loh kamu sudah sholat taraweh ya? Iya. Berapa rakaat? 20 rakaat. Setelah itu, ya setelah itu nyantai dulu, berhenti dulu. Oh jangan berhenti, sholat terus. Loh sampai kapan? Sampai subuh misalnya. Loh ya tidak bisa sampai subuh. Loh itu malaikat. Malaikat ada yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan berdiri terus ibadah. Kita akan jawab bagaimana? Kita akan jawab itu malaikat lain sama kita. Nabi tidak ada. Kalau kita mengatakan itu nabi lain sama kita, keliru sampean. Dari segi manusianya, iya. Muamalahnya bisa kita tiru, meskipun tidak bisa 100%. Paham ini? Itu hikmahnya. Kemudian dakarun, jelas laki-laki. Lek wedok ngeluh pak, kena haid, kena nifas, kena hamil, kena harus toat. Toat kan kepada suaminya. Kalau laki-laki tidak ada toat kepada siapa? Allah dan Rasulnya kalau selain Nabi. Kalau Nabi sama Allah. Sampai begitu penjagaannya Allah kepada Nabi Muhammad, tidak ada gurunya Nabi Muhammad itu. Gurunya siapa? Allah langsung. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang ngajari aku, ya aku langsung mengerti adab sopan santun. Kenapa? Guruku Allah langsung. Kenapa kok Allah tidak menciptakan seorang guru untuk Nabi Muhammad? Kalau ada gurunya Nabi Muhammad, mau tidak mau Nabi Muhammad harus menghormati. Kenapa? Gurunya. Ya sepurane sing akeh Pak. Sak pinter-pintere murid, sak pinter-pintere murid, magome ndak iso kok gurune, Pak. Mau tidak mau harus menghormati. Kenapa? Guru anak ini. Semenjak bener loh ya. Semoga bener terus. Nah, Nabi Muhammad udah ada guru-guruan. Langsung gurunya Allah Subhanahu wa taala. Perantara siapa? Malaikat Jibril. Naik turun malaikat Jibril. Untuk apa? Ngajari Nabi Muhammad. Sayyid Muhammad Al-Maliki menyatakan apa? Sampai-sampai penjagaannya Allah. Ayahnya Rasulullah meninggal ketika Rasulullah dalam kandungan. Ibunya Rasulullah wafat ketika ketika Rasulullah umur 6 tahun. Dihilangkan semuanya oleh Allah. Supaya apa? Nabi Muhammad paling tinggi kedudukannya, mulia. Sampai-sampai Nabi Muhammad tidak punya saudara. Kenapa Pak? Kalau orang itu punya saudara, orang ini sama saudaranya pasti ada mempernya, pasti. Tidak tahu wajahnya, tidak tahu perilakunya, tidak tahu cara ngomongnya, tidak tahu apanya, pokoknya pasti ada. Allah tidak menginginkan ada yang menyamai Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tunggal. Tidak ada yang sama-sama Nabi Muhammad. Faham? Hurun, seorang yang merdeka, jelas. Seorang yang merdeka. Kalau budak tidak bisa. Ini kalau disambungkan lagi, berhubungan bukan cuma kepada dirinya, kepada kedua orang tuanya. Nanti kita bahas. Kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya Nabi ini pasti orang mulia. Maaf ya, bukan bekerja dari pekerjaan yang rendah, tidak ada. Dan selamat dari yang namanya khianat. Naudzubillah min dzalik. Orang tuanya pezina, tidak ada. Orang tuanya suka selingkuh, tidak ada. Lebih-lebih orang tuanya kafir, tidak ada. Tidak ada. Dijaga oleh Allah. Loh, naudzubillah min dzalik Pak ya. Misalnya ada orang alim sudah. Maaf ya, maaf. Tapi ibunya pelacur. Kira-kira ya apa sampean ngomong? Iku pinter, jatuhnya masya Allah, pinter. Tapi ibu dewe lo pelacur. Kepada seorang manusia biasa itu dapat menjatuhkan magom kedudukan, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diberikan wahyu oleh Allah
dengan syariat. Iki loh syariati. Ini syariati. Cuma bedanya kalau nabi digunakan dirinya sendiri, kalau rasul disampaikan kepada yang lainnya. Nah, penyebutan kata nabi itu bisa berarti dua, Pak. Bisa yang namanya tasdidul ya, nabiyun bisa, nabiyun bisa. Nabiyun artinya makhudun minan nubuwati wa huwa al makanul murtafi'. Nabiyun diambil dari kata nubuwah. Apa nubuwah itu? Kedudukan, magam yang tinggi. Summiyan nabiyyu bihi, dinamakan nabi itu dengan nabiyun li'annahu marfu'ur rutbati, karena sesungguhnya nabi itu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, au rafi'ur rutbatin man tabi'ahu. Rafi'ur rutbatin, kedudukannya tinggi, man tabi'ahu, barang siapa yang ikuti itu nabi. Ini kesempatan buat kita, Pak. Kalau kita ya sudah diciptakan, apalagi sudah tidak ada nabi lagi. Tidak ada nabi lagi, mau ngaku jadi nabi, naudzubillah min dzalik, buyar. Oh maneng wajah kita orang pas-pasan. Nabi kudu ganteng, Pak. Ndak ono nabi pesek, ndak ono. Nabi ireng, ndak ono. Nabi itu ganteng. Dikatakan sampai di antara tertipunya Bani Israel dengan Nabi Allah Isa itu, Pak. Tertipunya di antaranya apa? Karena Nabi Allah Isa itu tinggi, Pak. Tinggi, dadanya lebar, rambutnya itu sampai sepundak gini. Terbelah jadi dua gini. Gawanteng, Pak. Ojo tiru, rek sampean elek wis. Tak perlu. Ayo tak gondrong ngepip kok Nabi Allah Isa, tak ono. Sampai Bani Israel ketika kelihatan Nabi Allah Isa, ya Allah, ganteng yo iki. Sampai punya pikiran pertama ini, kecil dalam hati. Setan masukkan. Iki anak Tuhan lah. Debat dalam hatinya. Terjadi apa ini? Pertikaian dalam hatinya. Mosok si anak Nabi, mosok si anak Tuhan, mosok si anak Tuhan. Setan tambah masuk. Delok enrang gantengnya. Delok gantengnya. Dan Nabi Allah Isa ini kalau ngomong selalu hikmah, Pak. Omongannya ini selalu hikmah. Lunggu, guyu. Pernah suatu saat bersandar di bawah korma gini, duduk ini, itu rambutnya terurai sampai ke panjang ini, lehernya ini kemerah-merahan, Pak. Tutup biduran. Merah, bukan putih ya, merah. Sampai di antara pengikutnya itu ngelihat gini toh. Tidak bisa ngomong, kaum Hawariyun. Nabi Allah Isa tersenyum mengatakan, hati-hati tipuan setan. Apa katanya Nabi Isa? Hati-hati tipuan setan. Ya untung kita orang ini duwe, misalnya duwe guru elek, ya alhamdulillah wis. Tadi tidak ada pikiran macam-macam. Paham ya? Nah, orang yang ikuti mereka, orang yang ikuti Nabi, ngikuti Nabi, marfu'ur rutbah, terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelawan wis. Sampean sekali ikuti Rasulullah, gunakan sorbanan, gunakan siwak, gunakan sarung, gunakan pakaian sempurna yang rapi, berangkat ke masjid, diregani uang, Pak. Jangan tidur. Jangan tidur. Paham ini? Cuma gara-gara apa sih? Serban. Kenapa? Tabi'ahu, ngikuti orang yang mulia. Illam takum mithlahum fatashabbahu, inna tashabbuha bil kirami falah. Kalau kamu tidak bisa seperti mereka, dah jelas kita tidak bisa seperti Nabi, tidak bisa sudah. Fatashabbahu, niru, mempero karo Nabi. Dari segi apanya? Akhlaknya, pakaiannya, maka kita akan mendapatkan apa? Rafi'ur rutbah, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Kenapa? Nabi mendapatkan kedudukan yang tinggi, baik itu Nabi dan pendapat yang lain, mereka yang mengikuti itu Nabi. Nah, ada yang menyatakan bukan Nabi, Nabi dengan Hamzah. Maknanya apa? Al khairu, kebaikan. Li'annahu mukhbirun
anillahi ta'ala, karena dia ini yang memberikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Habib Abdullah Haddad menyatakan, orang yang berjalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mulia di sisi Allah. Kenapa? Pekerjaannya, profesinya seperti nabi. Apa? Mukhbirun anillah, mukhbirun an rasulillah, memberi kabar. Orang tanya, Pak Ustadz, kalau hukumnya puasa itu gini bagaimana ya? Dijawab, oh gini, dalilnya itu seperti ini. Mukhbir, baik, mulia dia. Ini kedudukannya hampir menyamai kenabian. Kenapa? Profesi sama dengan para nabi. Faham ini? Nah, kemudian mereka itu para nabi memang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sifat. Jadi intinya gini Pak, kalau kita ini mau tidak mau kan harus menjadi orang pengikut Nabi. Supaya apa? Supaya kita selamat. Kalau kita tidak mau ikuti Nabi, ya tidak selamat. Baik. Jadi kesimpulannya kita harus mengikuti Nabi. Cuman Nabi ini memiliki beberapa sifat. Sifat ini katanya Habib Ali bin Syihab harus ada pada diri kita meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Apa sifatnya Nabi yang pertama? Al-fatonah, cerdas. Timbul pertanyaan, Bik, iki ya apa yo? IQ ku iki jongkok. Wes ndak munggah sekolah. Buangol. Nabi memberikan gambaran. Kalau ente kepingin pinter, cerdas, diberikan kecerdasan, gunakan siwak, terutama yang masih basah, gunakan. Rutin baca Quran, orang itu rutin baca Quran, Allah akan memberikan kecerdasan. Jadi maknanya apa? Kecerdasan ini bisa diciptakan. Memang ada yang aslinya cerdas, ada yang aslinya yang ngono. Ya agak turun itu IQ-nya. Cuman ojo mundur. Bisa diciptakan itu. Kenapa? Kita mau jadi seperti Nabi. Kita ingin jadi pengikutnya Nabi, harus sama dengan Nabi meskipun tidak bisa 100%. Nabi fatona, cerdas, kita harus cerdas. Itu maknanya. Nah, kecerdasan ini tujuannya untuk apa? Untuk supaya memberikan pengarahan kepada orang, solusi kepada orang, dan juga apa? Untuk sebagai senjata apabila ada orang yang akan merusak akidahnya, akan merusak tatanan kehidupannya. Kalau tidak cerdas tidak iso Pak. Lihat ya, cerdasnya Nabi Allah Sulaiman. Ya, Nabi Allah Sulaiman ketika itu masih kecil. Nabi Allah Daud ayahnya didatangi. Ada dua orang perempuan ngomong, ini Nabi Allah Daud, ini kita tukaran, ini anak-anak katanya. Bukan, ini anak-anak. Nabi Allah Daud tanya, loh ada apa? Kenapa ini? Kita ini berangkat ke kebun, sama-sama bawa anak. Kemudian kita letakkan anak kita. Ketika kita letakkan anak kita, itu ada serigala makan dari salah satu anak kita. Dan kita sama-sama ngaku, ini anak-anak. Yang satu ngomong, bukan, ini anak-anak. Nabi Allah Daud diem. Nabi Allah Daud bisa sebetulnya itu Pak, dalam tafsir bisa sebetulnya. Cuman untuk nunjukkan iki loh Nabi Allah Sulaiman penggantiku. Ketika itu umur tamyiz. Ya kalau kita umur 7, 8, 9 tahun lah, atau 10 tahun, panggil. Ini Sulaiman, bagaimana ini kayak gini nih? Katanya Nabi Allah Sulaiman, kalau nyantai nih ngomongin Pak. Yo kan bayinya berapa? 1. Yang rebutan 2. Ambil pedang belah jadi 2. Sing ibuke ngamuk Pak, kurang ngajar. Mangkane arek cilik turuti omongane ngene ngono, ngene ngono. Yang satu ngomong apa katanya? Siap. Siap. Sekarang anak akan ambilkan pedang, anak pedang jadi 2. Kita bagi 2. Yang satu nangis Pak. Ya apa Nabi Allah Daud? Iki anak pedang ya apa sih? Si kena, mesti Nabi Allah Daud ngene Mas ngene. Daripada anak ini dibelah jadi 2, biarkan sudah diambil. Nabi Sulaiman guyu.
anaknya itu loh, orang tua yang tidak ridho itu anaknya itu ibunya itu. Loh, apa dalilnya? Sekejam-kejamnya seorang ibu tidak mungkin bunuh anaknya. Aku mengatakan seperti itu tujuannya untuk apa? Untuk ngetes siapa yang tega. Kalau dia tega berarti apa? Berarti bukan anaknya. Kalau tidak tega itu berarti anak ini pembohong. Ternyata dia ngaku umur 7, 8, 9, 10 tahun. Fatona, kecerdasan. Iya. Kemudian seorang nabi itu harus sidkun. Lek goroi terus percuma, Pak. Ulama warasatul anbiya tapi goroi terus. Omongannya kayak cekel buntute jane wong Jawa. Dicekel buntute ndak kena. Ngomong merono goroi, ngene goroi. Kadang-kadang lek undangan niku. Undangan delok melarat. Aduh sudah. Apa undangan tak aku ya? Waduh sepurane aku undangan lain padahal ndak menunjuk kamari. Ini ndak pantas jadi seorang nabi, ndak pantas ini. Untuk pengikutnya nabi ndak pantas, harus sidik dulu. Kemudian tabligh, menyampaikan. Tabligh harus menyampaikan. Tapi ingat, menyampaikan ini didasari ilmu. Ojo mek bondo ikut sholat, buyar sholat orang ngadeg assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong ati wiritan bingung kabeh. Duduk dulu sebentar mau wiritan. Oh tidak bisa, ini tabligh. Duduk tabligh itu udah digeblek juga. Nah makanya perlu yang namanya caranya bagaimana masuk, caranya berhubungan dengan manusia, bagaimana memasukkan omongan dan lain sebagainya. Harus punya sistem seperti itu. Sampai Nabi Muhammad ketika umur-umur belum diangkat jadi nabi, ini mau peletakan Hajar Aswad rebutan sampai ayat perang. Wis ngene ae dinteni sing pertama kali masuk sapa ya iku yang ngurusi. Nabi Muhammad masuk. Ada apa katanya? Ini ya apa ini Muhammad, ini ada rebutan gini. Berapa orang? 4. Oh, serban. Kok gak serban? No, serban. Aruh, ambilkan Hajar Aswad. Kamu kelompok 1 pegang sana, kelompok 2 pegang sana pemimpinnya, kelompok 3, kelompok 4 pemimpinnya pegang semuanya. Iya, sama-sama diangkat, sama-sama ngeletakkan. Enak kan? Iya bener. Itu tabligh namanya. Iki tabligh kadang-kadang kalau Imam Syafi'i. Apa itu Ihya Ulumuddin? Apa itu Imam Ghazali? Iki itu tabligh jauh tukaran nek model kayak ini. Paham? Kemudian apa? Amanah. Harus punya amanah. Terutama apa? Masalah apa? Duit. Satu syair Arab, anak cuma lupa syairnya itu. Maknanya gini, Pak. Kamu jangan tertipu dengan gomes rekoah, pakaian sing compang-camping, pakaian sing bludek, pakaian sing elek. Pokoknya pakaian elek iki zuhud, jangan tertipu. Atau misalnya apa? Jidat yang hitam, jangan tertipu. Tapi arinhu dirhaman, duduk no duit, tunjukkan dia uang, ta'rif ghayyahu au istiqamatuh, maka kamu akan tahu wong iki istiqomah apa miring. Karo apa? Duit. Oh, oman ini serbanan tambah berat loh, Pak. Tambah berat ujian duit, luwih nemen megang amanah. Nah, kemudian ada beberapa sifat-sifat Nabi itu otomatis untuk menarik mereka supaya semakin cinta kepada ajakannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang mempersiapkan Nabi itu, dipersiapkan oleh Allah ganteng, putih, tampan, kekar, supaya apa? Ketika dia menyampaikan depannya orang itu orang tertarik, gantengnya ya. Kasaran ini loh, Pak. Lek aku sekarang tak pidato ngarepe sampean, ana bawakan kitab ini, kitab itu, kitab ini, tapi aku gawe kaosan kotung, terus gawe sarung lego 5.000, kelinting, kemudian songkoan misalnya ireng wis ana kuning-kuninge kabeh. Aku pidato kalau sampean, assalamualaikum, sampean ngomong apa?
iki Habib salah ngombe obat apa ya. Kenapa? Oh tidak pantas. Ente ini ngajak orang, Nabi pun sama dipersiapkan oleh Allah. Cuma kalau Nabi ini memang aslinya itu ganteng. Lah kita orang ini permakan. Lah kadang-kadang wis asline elek dipermak gak gelem. Lah iki sing repot. Rambutnya gawe kopiaan, jeprak kono, jeprak ini. Mambu badane mambu. Sampai perlu napa? Gawe dupa. Cek napa? Cek wangi. Mosok pengajian nang mbok elek. Ndak ono. Dipersiapkan minyak wanginya. Kenapa? Permakan, Pak, permakan. Perlu gawe siwak. Kenapa? Kalau ndak gawe siwak sampean bau mulut, gudelen. Mosok dai gudelen. Tumun sampean dai gudelen. Atau misalnya pakaian kalian lihat di sini ireng kabeh. Ini biar tahu sampean. Jadi bukan berarti oh wong zuhud iku pokoke sikune dawa-dawa, badhek, brengose nutupi cangkeme, dadi nek mangan dibuka dhisik ngene. Oh, bukan. Bukan. Nabi itu sampai mempersiapkan, Pak. Sampai ada satu riwayat, itu Nabi pernah mengambil kaca di salah satu istrinya Nabi. Anda lupa nama istrinya itu, diambil kaca tadi itu, kemudian Nabi berkaca di situ sambil membenahi rambut beliau. Rasulullah lagi, Pak. Ganteng ya apa, Pak? Allahumma ja'alna, semoga kita bisa melihat beliau ya. Kocoan, Pak. Tahu ya? Ini kaca. Setelah melihat wajah Rasulullah, langsung kaca tadi itu tidak pernah melepas bayangan Rasulullah. Jadi setelah kaca itu digunakan oleh Rasulullah, diletakkan lagi, bayangan Rasulullah masih tetap. Dikatakan kaca itu rindu kepada Rasulullah sehingga ngerekam, dipegang oleh kaca tadi itu. Sehingga setelah Rasulullah wafat, sahabat Nabi terutama istrinya Rasulullah kalau kangen ngambil kaca itu ngelihat wajahnya Rasulullah. Jadi ini Rasulullah, tiru. Ojo jeprak dak karu-karuan. La haula wala quwata illa billah. Lah tapi kalau memang sudah diciptakan itu KW telu, Pak. Ya KW telu ya apa? Ya dipermak tadi itu. Nah, kalau Rasulullah dipersiapkan oleh Allah, ndak perlu gawe minyak wangian wis. Ndak perlu. Langsung wa min nasyriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil. Nabi itu kalau berjalan baunya semerbak kemana-mana. Kalau Nabi itu hadir di majelis, orang tahu. Kalau tinggal di suatu tempat, orang tahu. Oh, ini Rasulullah baru di sini. Kenapa? Bau wanginya. Lah kita orang tidak bisa seperti itu. Gak minyak wangi dikosoi. Kenapa? Bau wangi. Nah, ada satu riwayat, Pak, dalam tafsir dalam apa ini? Riwayat dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bahkan bau wanginya Rasulullah itu tercium wangi ketika Rasulullah akan dimandikan. Ketika wafat itu Rasulullah. Riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad bahwasannya lamma ijtama'al qaumu, ketika berkumpul itu kaum li ghasli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk memandikan jasad mulia Rasulullah, walaysa fil baiti illa ahlahu, tidak ada di rumah Rasulullah, di hujratul syarif, di kuburannya Rasulullah tadi sekarang jadi kuburan, di kamarnya itu kecuali keluarganya saja dan ammuhu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, dan juga wa Aliun bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wal Fadl bin Abbas, Fadl anaknya Abbas, kemudian wa Guthmun bin Abbas, anaknya Sayyidina Abbas, Guthmun, wa Usama bin Zaid bin Harithah ada di sana juga, wa Saleh, dan Saleh maulahu, budaknya Usama, wa kana Abbas wal Fadl wa Guthmun, ada itu Abbas, Fadl, Guthmun, yugallibunahu ma'ali bin Abi Thalib, yang malik jasadnya Rasulullah, dibalik, dimandikan, dibalik lagi, dimandikan,
Itu 3, Sayyidina Abbas, Sayyidina Fadl, Sayyidina Ghathmun, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa kana Usama bin Zaid wa Saleh maulahuma. Adapun Usama dan Saleh budaknya tadi itu yusabbanil ma, yang menuangkan air pada jasad mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala Aliyun yughsiluhu, Sayyidina Ali yang mandikan. Walam yara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un mimma yarahu minal mayyit. Walam yura, dan tidak dilihat min Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, syai'un, sesuatu, mimma yarahu minal mayyit, sebagaimana kebiasaannya mayit. Maaf ya, mayit kan biasanya mengeluarkan kotoran, atau mungkin ada bau, atau mungkin ya sesuatu yang bagaimana lah. Tapi untuk jasadnya Rasulullah tidak ada sama sekali. Tidak dilihat di jasad Rasulullah seperti mayit-mayit yang lain. Wa huwa yaqulu, Sayyidina Ali mengatakan apa? Bi abi wa ummi, demi bapakku, demi ibuku, ma atyabaka hayyan wa maitan, begitu wanginya engkau ya Rasulullah ketika hidupmu dan ketika matimu, ketika wafatmu. Sayyidina Abu Bakar ketika itu datang membuka penutup wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, demi ayah dan ibuku, sungguh engkau tetap harum ya Rasulullah ketika hidupmu dan ketika matimu. Tahu keutamaan ini ya? Tahu ya? Paham ya? Baik. Sekarang anak kembalikan sama sampean. Kira-kira mungkin tidak ada orang mengatakan bapak ibunya Rasulullah itu di neraka? Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Aminah itu berada di nerakanya Allah. Padahal ini sudah dipersiapkan oleh Allah, bukan cuma sebelum dilahirkannya, bahkan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dipersiapkan oleh Allah. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul kecuali menyampaikan bahwasanya nanti ada nabi akhir zaman yang akan menutup para kenabian. Hidupnya Rasulullah mulia. Dari apanya? Akhlaknya, perilakunya, bentuk tubuhnya, perangainya, segala sesuatunya. Bahkan tidak Nabi mengeluarkan hajatnya, bumi berebut untuk ngambil hajatnya. Datang orang sekarang ngatakan dengan getolnya, dia ngatakan apa? Bapak ibunya Nabi di neraka. Masuk akal nggak? Nah, ini memang perlu kita bahas secara ilmiah, Pak. Karena perlu diketahui, hadis ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Benar memang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim hadis nomor 203, yang mana anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi itu bertanya apa? Aina abi? Ya Rasulullah, di mana bapakku? Faqala, Nabi menyatakan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ini hadis ada khilaf di antara pengucapan abi wa abaka. Yang menyebutkan riwayat abi wa abaka ini adalah Hammad bin Salmah dari Thabit dari Anas. Saya ulang lagi. Hadis yang menyatakan inna abi wa abaka finnar, ini cuma riwayat satu. Siapa perawinya? Hammad bin Salmah. Hammad bin Salmah dari Thabit dari sahabat Anas. Paham? Paham nggak ini? Riwayat yang lain bahwasannya riwayat dari Ma'mar dari Thabit. Jadi di sini ada Hammad, ada Ma'mar. Ma'mar sama ngambilnya dari Thabit dari sahabat Anas.
Kalau Ma'mar ini ngomongnya lain sama Thabit, lain sama Hammad. Kalau Hammad ngomong apa? Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Sedangkan riwayat Ma'mar dari sahabat Thabit juga mengatakan apa? Tidak ada penyebutan inna abi wa abaka finnar, tidak ada. Tapi mengatakan apa? Ketika ada seorang datang, aina abi, di mana bapakku? Nabi menjawab, riwayatnya ini, Ma'mar ini mengatakan apa? Idza mararta bi gabri kafirin fabashshirhu binnar. Ya Rasulullah, mana bapakku? Jawabannya Nabi, kalau kamu melewati kuburan orang kafir, maka berilah kabar gembira bahwasanya dia akan diadab di nerakanya Allah. Kenapa Nabi mengucapkan seperti itu? Karena Nabi tahu bapaknya ini masih kafir. Bapaknya orang tanya itu masih kafir. Dan Nabi tidak langsung ngomong, ya Rasulullah, di mana bapakku? Bapakmu di neraka. Oh enggak, akan menyakiti hatinya. Sehingga Nabi mengatakan seperti ini, jika kamu melewati satu kubur orang kafir, berikan kabar gembira dengan neraka. Paham? Nah, yang jadi pertanyaan Pak, yang jadi pertanyaan, kebanyakan para ulama menyatakan tidak ada riwayat inna abi wa abaka finnar, cuma satu riwayat. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok dipertahankan inna abi wa abaka finnar? Riwayat yang lain dia buang semuanya, seolah-olah apa? Kepingin menyatakan bapak ibunya Nabi neraka. Loh, kita bukan menyatakan tidak ada riwayat loh ya, ada riwayat. Cuma riwayat ini riwayat tunggal. Riwayat yang lain banyak yang menyebutkan. Di antaranya siapa? Banyak di sini. Al-Huffat, jam'um min al-Huffat, minhum Ibnu Syahim wal Khatib al-Baghdadi was Suhaili wal Qurtubi wal Muhibbu at-Tabari. Huffat, orang-orang yang ahli hadis menyatakan tidak ada riwayat seperti itu. Loh, sing jadi bingung nih loh Pak, kita tidak mau nyalahkan Imam Muslim ya, enggak, itu riwayat beliau Imam Muslim. Cuma riwayat Imam Muslim ini tunggal yang menyatakan inna abi wa abaka finnar. Loh, kenapa kok ngotot getol? Kalau kita katakan itu riwayatnya bertentangan, tidak ada. Seolah-olah apa? Bapak ibunya Nabi harus di neraka. Fala haula wala quwata illa billah. Apa ini? Bapak ibunya Rasulullah dipertahankan harus di neraka. Belum lagi ditambahi lagi masihan tentang bagaimana firman Allah bahwasanya Allah tidak akan mengadab satu kaum sebelum diutusnya para nabi. Ya Anda tanya sekarang, antara Nabi Allah Isa dan Nabi Muhammad berapa bedanya? 400 tahun. Ketika itu tidak ada nabi, tidak ada rasul, ayamul fatrah. Kalau ayamul fatrah mereka dihukumi orang muslim. Kenapa dilupakan? Padahal firman Allah menyatakan seperti itu. Makanya hati-hati. Ini aslinya, maaf ya, maaf, gambarannya ilmu, cuma tujuannya menanamkan untuk ada celah bagi Nabi Muhammad. Kalau kita jawab Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan benar ada riwayat Imam Muslim, cuma itu riwayat tunggal. Riwayat yang lainnya menyatakan tidak seperti itu, bahkan ulama-ulama yang lain menyatakan tidak seperti itu. Paham? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, amin ya rabbal alamin. Untuk besok acara di Masjid Al-Hikmah, Masjid Al-Hikmah Tukum Lor, Jalan Kedeno Barat Pompes Al-Kudus. Masjid Al-Hikmah Tukum Lor, Jalan Kedeno Barat Pompes Al-Kudus. Allah